Sebelum kita memasuki ke acara intinya, izinkan saya menyampaikan susunan acara malam ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan panitia PHBI atau Ketua Pengurus Masjid Jami Fostabikul Khairat, Bapak Haji Syafarudin. Acara yang keempat, sambutan dari Camat Sekedong, Bapak Haji Arifin Haji Ismail, SPD, SD, MPD. Acara yang kelima, ceramah agama oleh Ustadz Mahmud Hasan. Acara yang keenam, doa. Acara yang ketujuh, penutup. Sebelum kita memulai acara ini, marilah kita bersama-sama membuka dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram
Terjemahan Surah Al-Isra dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku, wahai keturunan orang yang kami bawa bersamamu adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak. Dan kami jadikan kaum kelompok yang lebih besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pada malam ini karena mendapat undangan dari kami, Bapak dan Ibu merelakan waktunya, waktu istirahatnya digunakan untuk menghadiri acara ini untuk mendengarkan ceramah agama yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Al-Mukarram Al-Ustaz Mahmud Hasan, insyaallah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami dari pemerintah Kecamatan Segedol
mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus masjid Fastabiqul Khairat yang alhamdulillah malam ini melaksanakan peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, setiap tahun kita selalu memperingati berbagai macam kegiatan keagamaan, baik itu Isra Mi'raj, Maulidan, 1 Muharram dan lain-lain sebagainya. Nah, semua itu kita laksanakan tidak lain dan tidak bukan kita kumpul bersama untuk silaturahmi antara satu jamaah dengan jamaah lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang dekat pintu tuh boleh tak kita masuk masjid? Boleh, tak boleh. Kira saya tak boleh. Atau sambil jaga anak. Jagalah Bu, agak lama nih, jam 11 lah. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Segedong, Bapak Haji Arifin. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sungai Muru, Bapak Dedi, pengurus masjid beserta seluruh takmirnya Masjid Fastabiqul Khairat, Bapak Ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, Ibu Hajah, Bapak Haji, para alim ulama, ibu-ibu yang bersandar, yang munya, yang cerita seorang, yang saya hormati. Alhamdulillah, malam ini kita berkumpul dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarga, terutama kita para umatnya. Semoga terus bisa menjalankan sunnah-sunnahnya. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu, Bu, kita ini pasti mati. Umur tidak lama. Jangan dikira yang masih muda nih masih lama, apalagi yang udah tua. Ya. Dan kalau mati tak ada bawa apa-apa. Saya pernah nengok orang kaya mati, tidak ada apa yang dibawanya. Mobilnya tinggal, hartanya tinggal, ya, jabatan selesai. Apa ini jabatan? Kita belum mati dan ada yang nak ganti kita.
Ya. Dan mati sampai hari ini dan sampai hari kiamat tak ada obatnya. Karena ada obat mati. Kalau ada obat mati, maka orang kaya dalam mati-mati. Kalau ada obat mati, maka yang miskinlah mati dulu. Karena tidak ada obat lain kecuali surah Yasin. Asal batuk 2 kali, 3 kali dibacakan Yasin, selesailah ceritanya. Karena kita mati, Bapak Ibu, karena kita mati, maka semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suka tidak suka, mau tidak mau, harus kita laksanakan. Karena itulah bekal mati. Kalau tidak mati, buat ya semua. Jangan nak ke masjid, tidak mati. Jangan nak sholat, tidak mati. Tak ada kerjaan lain. Kau beriak semua. Mau halal ke, mau haram ke, beriak semua. Tak mati. Paling ditangkap polisi, masuk penjara 100 tahun, keluar lagi. Kena tak pakai mati. Yang jadi masalah adalah kita ni mati. Lalu orang bilang begini, kalau itu, tak usahlah cari harta, tak mati juga. Nah, kalau mau begitu, jangan bekerja. Ya, biar hidup sengsara. Maka ada 4 pilihan hidup Bapak Ibu. 1, bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Kalau mau macam begitu, hantam semua. Ya, hantam semua. Datang caleg A, beri. Datang caleg B, hantam. Datang caleg C, hantam lagi. Begitu milih, bawa dia pening kepala seorang. Makannya duit itu. Pergi segedung ni tak ada. Kalau pun ada, tak ada. 2-30 orang lah. Yang kedua, sengsara di akhirat. Balik. Bahagia di akhirat, sengsara di dunia. Ibadah saja kerjaannya. Di dunia jadi peminta-minta. Di dunia hidupnya sengsara. Yang ketiga, sengsara dunia, sengsara akhirat. Dia orang hidup macam ini. Sembahyang tak ada, sedekah tak ada, hidup sengsara, mabuk sana sini. Ya. Yang keempat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Ini yang mau kita pinta. Oleh karena itu, sepanjang apapun doa manusia, ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya dulu punya guru Bapak Ibu, seorang kiai. Dia kalau berdoa, tak ada doa lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dibacanya 3 kali, dakwah pihak selesai. Lain kok sekarang. Apalagi kok imam-imam baru. Otak setengah jam dia baca doa depan tu belum dia berhenti. Besok tak ada dia waktu pun. Apa tak tuan ni? Imam itu luar biasa. Itulah solatnya lama benar. Kau doanya dari kita begini. Sampai turun. Belum lagi selesai. Apa tak diminta? Nah, imam ni pun tak ada gak kaya. Susah juga. Tapi bukan imam masjid ni. Ya. Cuma biasa-biasa. Ini yang jadi imam ni, imam kurang-kurang gak hidup.
Maaf, ya maaf. Ini bukan masjid ini, bukan. Masjid ini sih alhamdulillah, uang sikit lah. Ini Bapak Ibu. Oleh karena itu, mengapa kita beribadah? Karena kita mati. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Mulk itu, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, sengaja aku hidupkan dan aku matikan manusia itu untuk melihat ahsanu amala, seberapa besar amal ibadahnya, kebaikannya yang ada di dunia. Sekarang ceramah pun tak bisa nak begini-begini nih. Apa ya begini, salah, begini, salah. Pokok sekarang susah ya ada. Mudah-mudahan cepat selesai 14 Februari ini. Ada kan kecoh amat. Tapi ada orang yang mudah-mudahan pemilu ini dapat dengan setahun 2 kali. Nah, jadi doa cepat makbul. Baik Bapak Ibu, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas, memberikan cara agar kita bisa menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sejarah mencatat Allah membuat rekayasa karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka dipanggillah makhluknya yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita peringati malam hari ini, perintah melaksanakan sholat yang tadi disampaikan oleh Bapak Camat, yang ayatnya dibacakan oleh Qori'ah yang berada di depan saya ini. Itu ibu itu. Siapa nama ibu? Iyalah, agak kedengaran amat bu. Kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Bapak Ibu, jemaah yang dirahmati Allah, ayat ini diawali dengan kata Subhana, Maha Suci Allah. Maha Suci Allah. Karena diawali dengan Maha Suci Allah, maka yang bisa menghadap Allah, maka yang bisa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang suci. Makanya kalau kita belajar apapun, belajar fikih, belajar tasawuf, belajar ma'rifah, belajar tarekat, semuanya diawali dengan taharah, bersih. Maka sehebat apapun ibu ruku sujud kepada Allah, kalau tak ada wudu, tak akan diterima oleh Allah. Sehebat apapun bapak ibu wudunya, tapi kalau mandi junubnya tidak bisa, pun ditolak oleh Allah. Sehebat apapun ibu bisa mandi junubnya luar biasa, tapi tidak bisa mandi ketika buang air besar, tidak bisa membersihkannya, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah secara fikih, kebersihan jasad adalah sebagian daripada, bukan sebagian, hal utama menjadi terimanya amal ibadah kita. Oleh karena itu, jangan sampai udah beranak bercucu belum kita jangan mandi dulu. Gak beranak. Buat kami tak ngajar. Laki kamu sama gak bodoh kan saya? Apa dah anak ibu tu? Belum gak apa-apa. Oh gak 6 hadap 7. Ini bapak ibu jemaah yang dirahmati Allah. Makanya ini adik-adik remaja, ya, adik-adik remaja belajar taharah secara fikih. Yang dikatakan bersih itu 3 hal harus tidak ada. 1, hilang warna. 2, hilang bau. 3, hilang rasa. Jadi kalau kita buang air besar, setelah kita bersihkan, orang dulu ngajar masukkan hidung jari ini.
tak bisa hidup jari, yang bersihlah ke dubur kita sampai dia bersih. Ahli fikih mencatat 3 hal itu harus bersih. Tak ada warnanya, tak ada baunya, tak ada rasanya. Cuma pesan saya itu usah dirasa. Yakini sajalah. Nanti udah selesai rasa gitu. Masin itu. Apa rasanya? Masin itu. Tangan kau tuh masin minuman. Inilah bapak belajarnya susah. Ya, secara fikih 3 hal itu harus bersih. Hilang rasa, hilang bau, hilang warna. Bapak Ibu. Makanya beda. Kalau yang warnanya sudah ciri khas tertentu, itu berarti nak mati. Tak percaya tanya mana sini orang pandai bayar. Ya, mana. Ibu ya, tahu dia. Kata dia tak lama gini. Kata ini sebutkan dia. Karena dia tahu ada buang air besar terakhir. Jadi kalau ibu nanti balik rumah tengok bang. Asal lain yang umur apa dia rumah tu. Ya Bapak Ibu. Nah, makanya kita diperintahkan bersih-bersih secara fikih seperti itu. Tetapi ada kebersihan rohani. Kebersihan rohani. Kebersihan hati itu harus diawali dengan apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan. Bagaimana hati mau bersih kalau yang kita makan barang yang tidak jelas kehalalannya? Maaf Bapak Ibu, saya ni ya Allah, Boga Allahu Akbar, teringat semua dah. Semuanya diingat. Allahu Akbar. Pokok diingat semua ni. Sami Allah liman hamidah. Begitu Allah. Berapa rakaat dia? Berapa ya rakaat ini dah? Jadi ujung anak tu kata, banyak pun mak kena. Mak kena. Mak kena umur sujud sujud. Jadi dia mikir berapa rakaat dah ini. Bisa jadi maaf Bapak Ibu sekalian, apa yang kita makan tidak jelas kehalalannya. Satu. Yang kedua, hati kita belum bersih, maka disunahkan ketika malam mau tidur, diawali dengan ya Allah, Allahumma firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni saya, keluarga saya, semua kaum muslimin dan muslimat yang berdosa dengan saya, pokoknya semuanya saya ampuni. Bawa bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismillah dan bacaan lainnya. Karena kita khawatir kita tidur membawa masalah. Apa yang kita bawa? Apa penyakit hati yang kita bawa? Dengki, iri. Gak putih inilah yang paling berat. Iri, dengki. Orang beli motor dia demam. Apa boleh? Orang sebelah beli motor dia. Tahu pula, kan ada kerja dia. Mana padu dari mana ya dia. Orang sebelah lagi beli mobil, selap dia. Ada tetangganya dia wajar lah beli mobil, dia beli motor, dijual ke kebun datuk, dapat warisan. Hati dia lah yang dijual ke kebun datuk dia. Kau nak datuk jual ke kebun datuk tu. Jadi kita tak susah. Kau si nyaman. Ada yang berkelahi gara-gara kebeli. Kau si nyaman, lagi kau kerja, laki aku ya Allah, aku kulit-kulit ya di rumah, makan mau banyak pula tu makanan, soalnya malas, jangankan nak beli makan sehari dapat sehari cukup pun payah. Bodoh kau ngapa ngambil laki itu?
diganti dan lanjut kata dia. Payah dah nampak ni, kita berlaku yang di rumah tu kata dia. Kalau orang tua, patutlah dia. Siapa nyuruh kau pilih lelaki itu? Dari dulu kata mak kau tak usah, kau tak mau. Makanlah lelaki itu. Ya. Nah ini Bapak Ibu, iri dengki dalam diri kita. Maaf, iri dengki ini bukan hanya dapat orang biasa jadi imam, ya, jadi khotib. Karena ini kan standar, sama. Kalau supir itu dengki sesama supir, tak mungkin dia dengki dengan kenet. Kenet tak mungkin dengki dengan supir, tak mungkin. Kepala desa tak mungkin dia dengki dengan staf, dia pasti dengki dengan Pak Desa yang sama. Kau bawa gak tahu Pak Desa satu periode dah beli macam-macam dah. Aku ni 2 periode kata Pak Dedi. Belum ada apa. Macam mana kau mengelola duit tu tadi? Padahal waktu ada hartanya. Misal atau misal. Ya. Camat tak mungkin dengki dengan sekjam. Anak buah dia. Kan? Tak ada dia hebat. Dia dengki sesama camat. Tak kau ni mahu gak camat dia. Dan lain dah kau ni, aku ni dah berapa lama pula. Bodoh kamu. Ada dengki itu setara. Imam sesama imam. Ya. Khatib sesama khatib. Makanya Bapak Ibu, para imam, para khatib, hati-hati. Begitu maju ke depan, ia akan ikhlaskan Allah, ikhlaskan Allah, ikhlaskan Allah, ikhlaskan Allah. Tidak takut jadi khatib, lalu beriwak. Jemaah yang dirahmati Allah, dalam rangka nyambut Isra Mi'raj ini, kita telah melaksanakan kegiatan pada khatib. Alhamdulillah, mengaku tokoh agama, tokoh masyarakat tidak hadir dalam kegiatan itu. Karena yang khotib itu sendiri tak ada datang. Kan? Mau tak jadi khotib, tak ada datang. Kalau dia jadi khotib, wah dia berapi-api, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Dia manggil berjalan. Itu khotib banggal mangga tu. Maaf Pak ya, yang begitu jangan buat pakai lagi, ganti. Saya jujur saja. Kalau ada khotib, ada imam, ya, ada khotib, ada imam yang berteriak macam itu, pelan-pelan dapat ganti daripada merosak. Itulah biangnya kenapa masjid itu salah satunya payah nak makmur, karena tokohnya, pemimpinnya yang ada di masjid itu tak mampu ngasih contoh. Ya, wah kalau hari Jumat je lah macam ya. Itu masih gak takut, ada lebaran macam ya. Orang gedung orang macam itu kan. Mudah-mudahan dapat mati tadi. Dan lainnya 2 orang. Ini Bapak Ibu, yuk kita bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita. Bersih pakaian. Nah nih. Alhamdulillah. Tadi ada yang songkok dah kuning masih dipakai. Dah kuning dah songkok tu. Malam itu dia tunjal tadi. Allah. Mana yang buruk-buruk songkok ganti bro. Ya. Jangan malam itu ya. Bu, kerudung gitu kan, legong. Nanti nih ganti. Kalau ada 2, 3, 4 putih, pakai yang baru tu. Ini udah kita malam itulah. Ambil berkat aja nih. Berkat apa? Bersih. Oleh karena itu, bersih tempat. Ini masjid bersih. Bersih pakaian, bersih hati dan bersih jiwa kita. Makanya orang yang menghadap Allah diawali dengan kata bersih, yang diawali dengan ayat Al-Quran, Subhanalladzi. Orang yang seperti inilah yang dia akan Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Orang ini yang nanti akan menjadi hamba. Orang ini yang nanti akan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka yang kedua setelah kita bukti, baru kita bisa menjadi hamba. Kita menjadi abdi. Apa yang diperintahkan oleh Allah, sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita terima, kita taati. Bapak Ibu. Maka perintah, Bapak Ibu sudah hafal betul. Isra Mi'raj yang turunnya membawa perintah sholat itu sudah diukur sedemikian rupa. Saya tidak mau cerita lagi Nabi Muhammad bolak-balik langit ketujuh seterusnya mendapat lima waktu sehari semalam. Sholat itu sudah terukur. Kita menjadi hamba sudah ada standarnya. Mana standarnya? Maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat, Subuh 2 rakaat, Zuhur Asar 4 rakaat. Jangan nak buat rajin, mentang-mentang sholat subuh hanya 2 rakaat, dibuat 4 rakaat. Kata orang kan kalau 4 rakaat ini aku ni rajin, katanya. Itulah nama tak belajar. Sholat yang wajib ini tidak boleh dirubah-rubah kecuali jadi musafir. Yang boleh dirubah hanya ada 2, Zuhur dan Asar. Itu boleh dipendekkan. Kalau ibu berangkat ke Singkawang tapi ke masjid, ingat ya. Tapi jangan ke Singkawang ke pantai. Kalau nak jamak, salah kebutuhan. Ini berangkat ke Taksi Panjang, terlentang di laut tuh. Sholat di jamak, salah Bapak Ibu, maaf ini ya. Jaraknya betul, tujuannya salah. Tapi kalau Bapak Ibu berkunjung ke keluarga, bersilaturahmi, masuklah hukum waktunya, jaraknya dan kebutuhannya. Maka Zuhur Asar boleh dijamak, boleh dikosar. Zuhur Asar gabung, ya, boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Boleh 2 rakaat Zuhur ditambah 2 rakaat Asar, selesai. Tapi kalau subuh dengan maghrib, itu tidak boleh. Mentang-mentang ada perjalanan jauh, subuh dibuat 1 rakaat. Kata Ustaz, kenapa belakang buat 1 rakaat? Musafir. Itu bukan musafir, kamu tuh tak tahu. Mentang-mentang rakaat maghrib itu 3 rakaat, dia musafir dibuat 1,5. Begitu dia ruku, dia bersalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selesai. Jadi yang boleh dijamak qasar itu adalah yang 4 rakaat, Zuhur, Asar, dan Isya. Nah, itu boleh. Kalau ingin jamak, tidak lagi ada doa setelah salam, langsung qomat. 2 rakaat Zuhur, selesai salam langsung qomat, tambah 2 rakaat. Kamu berdoa. Ini tak ada, habis 2 rakaat dia berdoa lagi. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tadi kau tidak boleh jamak, jangan qasar. Kau cukupkan 4 rakaat, tak usah kasar. Inilah banyak orang tak paham barang-barang begini. Saking wajibnya ini Bapak Ibu, maka kita sebagai hamba standarnya jelas, waktunya pun jelas. Subuh itu sekarang ini jam 4, kalau ada jam belilah nanti ya, kan jam itu yang ada waktu-waktu itu macam masjid sebelah sana tuh, ya, macam surau sana kan tuh, yang 4 biji itu. Tanya Pak biji berapa tuh Pak? Tanya ya. Sekarang subuh itu jam 4.32, ya, jam 4.32. Jangan apa buat aturan seorang. Begitu terkejut dengan 2, akan subuh memang ada, bayang antuk kita ini. Salah. Isya itu jam 7.12, ya, jam 7.12 malam. Jangan karena kita perlu benar, habis yang maghrib dan Isya, aku ngantuk, nunggu Isya dulu tadi. Aku sembahyang memang ya dulu. Tidak bisa. Waktunya sudah terukur. Ya, waktunya sudah terukur. Tidak bisa kita buat seorang.
waktunya sudah terukur, caranya sudah ditentukan, kapan pelaksanaannya, bagaimana bentuknya, sudah. Jangan nak ngarang-ngarang. Mana yang disepakati ulama, mulai dari takbir sampai dengan salam, itu sepakat, ya. Lebih dari itu, yang mau berdoa silahkan, yang tidak mau tak ada apa-apa. Itu artinya orang sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pesan kalau berjemaah, kalau di sini imam, ini barisan nih, yang 4-5 orang nih, jangan hilang sebelum imam bergerak. Ini tanda dia gak belakang imam, baru gak betul kalau imam berdiri, dah hilang tadi 4-5. Nah, ingat-ingat Bapak Ibu, ya, terutama bapak-bapak kalau berjemaah. Dan yang di belakang imam, terutama yang lurus dengan imam, ilmunya minimal sama dengan imam itu. Kalau imam itu batal, jangan dia berkata, aku kata memang aku tadi tidak jadi imam, kau mau salah kan? Nah, kau tak kaya, aku dah kata. Inilah Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Makanya kita sebagai hamba, standarnya jelas, perintahnya jelas, ya, waktunya jelas, rakaatnya jelas, bentuknya jelas. Oleh karenanya kita tidak boleh menambah, tidak boleh mengurang, dan tidak ada hukumnya kalau sholat itu tergantung hati. Tidak bisa. Tidak bisa sholat itu dihayal-hayal, tidak bisa sholat itu dimakrifat-makrifat, tidak bisa. Tidak bisa dikejamkan dengan mata. Alhamdulillah. Apa? Udah dah aku sholat. Tidak bisa begitu. Sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Harus begitu. Tidak bisa kita makrifat-makrifatan. Kapan makrifat itu boleh? Ketika mata kita kejam. Sekali kejam, sekali terbuka. Napas sekali naik, 2 kali turun. Tapi kalau masih betul badan sehat, tidak boleh dan tidak bisa. Maaf, haram hukumnya. Dan tidak boleh kita berkata, aku tergantung hati. Kalau hati tergerak nak sholat aku. Oh tak ada, berarti Allah tidak berkehendak. Tidak bisa begitu. Perintah sholat itu wajib digerakkan. Jasadnya bergerak, hatinya ikut. Kalaupun hati belum bisa ikut, minimal jasad bergerak. Kita akui Bapak Ibu. Saya tak tahulah Bapak Ibu. Kita ni kadang kalau sholat Allah betul, Al-Fatihah betul. Begitu dah mulai rukuk, dah banyak dah kita ingat dah. Belum dikerjakan ni. Ini bacaan tetap. Nanti balik tak balik lagi tu. Asyhadu an la, baru sadar. Itu masih bagus. Ada yang agak kurang bagus. Sampai rakaatnya pun dia lupa. Saking hebatnya penghambaan kepada Allah itu, sholat ikan yang paling banyak hanya 4 rakaat. Itu pun kita susah ingatnya. Makanya ada orang berkata, cukup dimakrifatkan saja. Tidak begitu hukum Allah. Makanya asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalimat abdihi itu adalah jasadnya dan rohaninya berangkat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hari ini ada orang yang masih bercerita dan masih mempersoalkan siapa yang berangkat, apakah jasadnya saja atau rohnya saja, berarti otaknya masih belum betul. Bapak Ibu, Isra Mi'raj ini berjalan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, ya, itu adalah mukjizat yang sekarang sudah terjawab. Dulu kita kalau nak ngasih tahu keluarga kita meninggal, tinggal di penepat sana, atau tinggal di dalam satu sana, atau di mana lah, kita pergi ngagak.
Sekarang tinggal tekan ya HP macam Pak Haji Arifin tu, sambil nangis-nangis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dah tahu kan? Saya mati. Macam ni. Sekarang ni dia ada ingat la ilaha illallah. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekarang itu ini kan mukjizat. Mukjizat itu hanya kepada Nabi dan Rasul. Kepada kita ada kan kejadian yang luar biasa, ada namanya ma'unah, pertolongan dari Allah. Ada orang ditabrak truk, terseret sampai sekian meter. Otak manusia berpikir mati tuh, darah berceceran, mati. Kakinya yang patah, orangnya masih hidup. Sejarah mencatat tsunami di Aceh. Logikanya yang masuk akal, yang mati itu yang turun. Banjir, bukan banjir alang-alang. Siapa yang mati selain yang tua? Budak kecil. Siapa yang mati? Orang sakit. Ternyata yang budak kecil tidak mati. Atas izin Allah begitu banjir, dia terlampung ke atas, sangkut pokok kayu. Allah punya kuasa. Yang tua tadi ni tak ada mati, padahal keluarga dia kata matilah dah nenek aku ni, aku yang sehat yang bayar hidup kita tadi. Rupanya dia tertilam tu timbul tersandar ke papan, sangkut ke panas, ke pokok kayu, hidup dia sampai sekarang. Yang tentara tadi ni, polisi, bawa senjata, bawa ini, mati. Dia yang nak nolong orang, dia mati. Itulah ma'unah dari Allah. Dan itu Bapak Ibu hanya orang-orang pilihan. Tidak jarang kita mendengar pesawat meledak, bapak emaknya mati, anaknya tidak mati. Allah punya kuasa. Ya. Ada untuk bolak-balik berenam isinya, mak bapaknya mati, anaknya tidak mati. Kenapa anaknya tidak mati? Takdir Allah seperti itu. Bisa jadi juga anaknya ini memang tidak ada dosa. Nama gak budak kecil kan? Kok kita ni kan berdosa semua ni, angkat tangan lain tak ada dosa. Tak ada. Termasuk saya. Kita ni hidup Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Buka ya pintu, tak berdosa. Kok saya lah, rumah tepi jalan. Ada ditengok, kalau lewat. Nak kejam terus, kita juga bagus kat mata kita. Apalagi kalau bermotor kan, balik ke Rami. Ini malam apa ni? Sabtu, besok malam Minggu. Kan? Kita tak tahu dia beruncing berdua tu tak racun bini ke bukan. Dia kan tak tahu. Noleh kan kita. Macam mana kata itu noleh? Kan nak bujur. Istighfar ni tetap. Astagfirullahaladzim. Tapi noleh tetap. Tak ada bisa. Dosa mata. Ini saya dosa mulut ni. Saya kan ni Bapak Ibu mohon maaf. Kalau sehari tak mulut orang tu demam saya. Dan kerjaan saya memang mulut orang. Oleh karenanya penghambaan diri kepada Allah bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa itu orang-orang yang memang diperuntukkan waktunya, tepatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yuk kita pada malam hari ini jemaah yang dirahmati Allah, ya, jangan pernah tinggalkan perintah sholat, karena sholatlah satu-satunya perintah Allah yang tidak bisa disambil-sambil. Kalau kita puasa bisa sambil tidur, bisa sambil berjalan. Kalau kita zakat boleh besok, boleh lusa, boleh tak ada baju pun boleh, titip boleh. Atau tak malu yang kata zakat tak baju. Kalau kita solat, ucap 2 kalimat syahadat, boleh. Sambil cerita-cerita begini, asyhadu an. Begitu kita solat, semuanya sudah terukur. Allahu Akbar. Gerakan berikutnya pasti ruku. Tidak bisa Allahu Akbar. Tak pasca puasa dan ruku tidak. Hai sujud ada. Begitu dah sujud,
biasa gak ada duduk. Salam ya dah. Assalamualaikum. Tidak bisa. Semuanya sudah terukur. Kalau ibadah lain boleh disambil-sambil. Boleh sambil-sambil. Sambil tidur, boleh. Maka hebat sholat itu, kita kalau sholat misalnya lupa, sholat sendiri, ya Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, apalagi kalau berjemaah sampai lupa dan tidur, Allah tidak mempermasalahkan itu karena lupa. Kami di masjid dulu ada satu orang jemaah itu tarawih dia tertidur. Awal 2 rakaat 1 rakaat. Itu salam ya ngapain sedekah tahu dia tidur. Itu dia tidur sendiri. Tanya Pak Widi itu. Kadang-kadang saya sebutkan orangnya dia tidur. Itu berkah buat dia lah Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu jemaah yang dirahmati. Yang terakhir, yang ketiga, yang 10 balik lagi pada malam. Ibu itu ya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Isra Mi'raj ini begitu Rasulullah kembali bercerita tentang apa yang diperintahkan Allah kepadanya, ujian terberatnya adalah dan kita semua yakin tak kita kepada Allah. Iman kita ini betul tak dengan Allah? Ada orang yang berpikir kalau di zaman Rasulullah sahabat apalagi kafir Quraisy yang menolak Isra Mi'raj karena tidak yakin kalau itu adalah memang terjadi perjalanan. Tantangan sekarang kita yakin tidak kalau itu membawa kenyamanan dan keberkahan buat kita. Ada orang yang tidak yakin. Aku ni sembahyang ni alhamdulillah pula. Tak ada kat kaya-kaya. Makin lambat yang nampak aku ni. Makin parah ya. Si anak tu tengok. Jangan nak subuh 5 waktu. Jumat pun kadang ada kadang tak ada. Nyamankah hidup? Aku nak macam dia lah. Ada lagi si anak. Sembahyang tak ada, apa tak ada, apa semua tak ada. Nyamankah hidup? Bapak Ibu, solat ni bukan nyuruh kaya. Kalau solat ni nyuruh kaya, imam masjid lah paling kaya. Solat ini tidak nyuruh kaya. Solat ini membawa ketenangan dan membawa kecukupan. Bapak Ibu, kalau nak kaya, berdagang, beli 1.000, jual 10.000. Hari ini laku, selama tak laku-laku. Nah, ya. Kalau mau kaya, ya. Aku ni ya Allah malah berdoa, belum Allah kabulkan. Sabarlah kita Bapak. Oleh karena itu, solat itu adalah ila titik tatma'innul qulub. Mengingat Allah itu buat ketenangan hati kita. Makanya orang yang tenang itu Bapak Ibu, yang bisa ke masjid dengan tenang, yang memang secara kebutuhan hidupnya cukup. Saya ingin cerita ke kawan-kawan. Ngapalah kita ni saya bilang nyaman di masjid ini. Duduk nyaman, apa nyaman. Karena di rumah udah pasti udah siap. Istri kita nak makan, nasi ada. Ya. Kalaupun lauk tak ada banyak, minimal cukup untuk makan. Ini macam mana? Allahu Akbar. Beras tak ada. Allahu Akbar. BLT belum dapat. Allah. Padahal kat ketua LT ni apa saya miskin dapat, ada lagi dapat. Apa soal diingat di kepala? Susah kalau dah begini. Maka yakini Bapak Ibu, maka yakini betul-betul ya, yakini betul-betul bahwa orang yang sholat melaksanakan perintah Allah ya akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Maka kalimatnya adalah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, salah satunya mengerjakan sholat itu, Allah akan berikan bantuan dan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka oleh kita semua. Tapi kuncinya satu, tetap berusaha. Ada yang bilang begini, kalau Allah nak nyuruh kita dapat barang itu, tak ada apa, tak ada perlu kerja, pun nak dapat.
Ya enggak kita kerja sampai kemana-mana. Kalau belum. Ini pemahamannya salah Bapak Ibu. Bolehkah pemahaman macam itu? Tapi kelasnya adalah kelas Imam Maliki. Kita ini kan ada 4 imam. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. Imam Syafi'i itu belajar dengan Imam Maliki. Sejarah mencatat ketika dia berdialog, kata Imam Syafi'i, ya guru, rezeki itu kalau tidak diusahakan tidak dapat. Kata Imam Maliki, tidak juga perlu. Duduk pun kata Imam Maliki, kalau Allah mau ngasih, ngasih. Akhirnya Imam Syafi'i membuktikan. Begitu ada orang jualan buah, dia ikut kerja di situ. Begitu dia balik dapat buah, tingkat ceritanya begitu. Dapat buah, disampaikan ke gurunya, wahai guru Imam Maliki, ini bukti. Aku kerja atas izin Allah dapat buah. Apa kata Imam Maliki? Aku tidak akan kerja dapat buah ini, kata dia. Pertanyaannya sekarang adalah kita ini bukan belajar Imam Maliki. Hati kita belum seperti Imam Maliki, apalagi ilmunya. Buku yang udah lepas pun tidak sama. Hanya orang bilang, wah atas kehendak Allah semua. Iya, tak ada salah. Kau tuh siapa? Sholatnya telat, ya. Kadang-kadang tidak mengerjakan, tapi macam-macam ngomongnya. Kalau Allah berkehendak, semuanya bisa terjadi. Iya, betul, tak ada salah, tak perlu kejaman. Ya, kalau Allah mau ngasih, dikasihnya kita, benar, tidak salah. Tapi kamu tuh siapa? Masa tiba-tiba sekolah tak ada nak jadi caleg? Itu namanya partai buta urut. Dan terima kamu. Minimal tamat SMA, baru jadi caleg. Itu pun belum tentu jadi. Sekarang jadi caleg ini mahal ceritanya. Bapak Ibu lah yang tahu benar. 3 hari ini bertunggu dalam rumah. Mudah-mudahan ada orang salam. Gak dapat yang kali ini yang ketawa-ketawa nih. Jadi buruk saya ingatkan. Ya Allah. Jangan dia baju seragam ni baju dari situ kali. Allah ya Allah. Ya. Tidak semudah itu. Tidak bisa. Aku sih nak jadi anggota dewan tak perlu. Asal Allah mau, betul. Minimal tamat SMA. Kau daftar dulu. Habis itu buatlah kau kemana-mana. Nanti kalau aku jadi dewan bocet itu bokap. Habis itu tak ada aku bangun lagi. Ya. Kajian bual ya belum tentu jadi. Ya. Aku lagi ada hal-hal lain. Ya Bapak Ibu lah yang paham soal itu. Lah Ibu kawan lah. Jangan-jangan ya Ibu tidak dapat itu nih. Ya. Oh belum. Jawab belum tu ada tujuh saja. Belum tu. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita nih, ya, 3 hal harus kita lakukan. 1, berusaha. Ya. 2, berdoa. Yang ketiga, bertawakal. Ba'dzan tawakal Allah. Setelah berusaha apa segala macam, baru kita bertawakal kepada Allah. Jangan tawakal buta. Aku tawakal lah. Nggak dapat ada udah. Ya. Makan saja dijemput loh. Masukkan ke mulut. Tidak bisa kita tenung nasi itu. Itu ada orang bawa dia tenung. Sinilah tuan, aku sebut takdir Allah itu. Upet takdir Allah itu ceper tu hilang. Pasti lo tahu lah Allah begitu. Ini Bapak Ibu ya. Makanya iman kita betulkan, memahami iman dengan benar, sehingga nanti jemaah yang dirahmati Allah, kita sadar betul bahwa sholat itu membuat diri kita menjadi tenang, menjadi nyaman. Bapak Ibu, orang yang hanya berusaha
tanpa menundukkan kepalanya di atas sejadah. Kalaupun dia dapat harta, hartanya tidak akan pernah berkah. Dunia ini Bapak Ibu konsepnya sederhana. Kalau kau kejar dunia, pasti kau tidak dapat. Kalau kau pun dapat, pasti tidak banyak. Kalau pun banyak, pasti tidak berkah. Itu konsepnya sederhana. Jadi kita kejar dua-duanya, ya. Kita kejar dua-duanya. Dunia kita dapat, akhirat pun insya Allah kita laksanakan dengan baik. Nanti datang pertanyaan dari malaikat. Kan malaikat nanti kalau kita mati ditanya nih, ya fulan bin fulan, kan? Bapak ini siapa yang biasa baca teleken ya? Pak imamnya. Di hayat teleken. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wahai fulan bin fulan, apabila datang dua malaikat kepadamu, jangan takut dan jangan bimbang. Dia juga makhluk yang sama seperti kita. Maka jawablah dengan fasih dan tenang. Kata orang kubur, kau belum merasa. Jangan kau nak iya. Kau di atas lagak kau. Nanti kau bahasa di dalam ni, baru kau tahu. Kau di atas ni macam iya. Apabila ditanyakan kepadamu, ma rabbuka, maka jawablah Allah Subhanahu wa taala. Nanti kau lembam macam aku ni. Kau belum tahu. Inilah Bapak Ibu, ya. Kalau tidak percaya, mati. Kata orang kalau mati malam Jumat tak ada ditanya. Tak ada. Malam Jumat, malam Sabtu. Malam Jumat ada depan, malam Sabtu. Apa dia? Macam mana pula? Katanya kalau ditunggu di situ ngajikan, malaikat tidak bertanya. Siapa sudah nunggu hidup itu macam berhari-hari? Ada orang itu tunggu beberapa hari dulu begitu, pasang tenda ngaji situ. Mohon maaf, kan banyak bukit nih. Pernah kenal kata nampung kan? Nah, kan nampung ya? Oh, ganti mensan tuh, itu tuh dipasang tenda, kan tenda terpal. Dulu belum ada tenda. Pasang terpal, ngaji gitu, 4 hari. Paling tahan 4 hari. Itu pun dah tahan benar. Ya. Kita ni ya Allah. Ngaji serius ya, apa yang dah selesai? Tulis sana, tulis sini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, jawaban yang akan kita jawab nanti itu bukan hafalan. Nak mati hafal itu. Allah, Muhammad, Quran, tidak begitu. Apa yang kita jawab adalah sesuatu yang pernah kita lakukan di dunia ini. Oleh karenanya Bapak Ibu, ya, nih, mari kita laksanakan perintah Allah. Ini masjid luar biasa. Itu pernah ceramah sini, masih masjid buruk loh, yang lama. Tapi ramai jemaah dari ini. Ini makin bagus, makin parah ya. Ya. Saya kadang-kadang heran juga, maaf ya Pak. Ini dari ujung nih, dari ujung ke ujung nih, orang bangun masjid. Tapi jalan itu tercegat di jalan ini. Ada gak keluarga orang yang dia tahan dari kibau-kibau dan gitu. Dan saya ada gak kubur-kubur macam kembal yang runtuh itu. Tidak salah, bangunlah masjid secantik-cantiknya. Tapi makmumkan di masjid saya di masjid. Ya. Manusia banyak nih, kita tengok tak ada orang masjidnya, orang Melayu semua. Bila kita makmurkan masjid ini, memang kata Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa lam yakhsha illallah. Yang memakmurkan rumah Allah itu orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Jangan sampai nanti udah mati bawa masuk masjid. Maaf Bapak Ibu ya, ini maaf. Saya bukan orang. Saya kalau nengok orang tak pernah ke masjid. Tiba-tiba mati, ada orang kata, Ustaz, kita silakan di masjid ya. Saya diam ya. Nah kata saya enggak, jahatlah nampak.
Boleh, saya katakan itu saya. Dia kau tak ramai di rumahnya tu, kata saya. Ini apa ya? Udah mati kau, tak mau pujuk ni. Anak ada pintu ni tu. Anak udah balik. Bayang tak ada, apa tak ada, sama dengan bapa. Yang nyuruh masuk ke masjid. Ini menantu lah. Betul tak menantu tu bagus juga? Kau pembantu tu bodoh balik juga. Tadi ada yang kelaunan. Ini apa ini? Jadi, ini kalau sebelah sini saya tengok bukan jemaah majlis ini. Ini muka-muka orang lain semua ni. Ya, adalah beberapa orang lah. Dalam lain ini, masih ada orang lain lah. Atau ibu-ibu ni kata apalah. Oh sini semua. Benar apa? Makmurkan rumah masjid di Bapak. Pergi bulan puasa ni. Ya. Ramaikan di masjid. Ya. Izin Pak Imam masjid. Ramaikan imamnya. Terutama imam tarawih. Ya. Jangan berempat ya. Ada yang kedua. Dia yang ulang ganti. Satu demam, satu pontianak, 5 orang tarawih. Kata Bilal masjidnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarawih malam ini ditunda. Kenapa pula? Tak ada Pak Imam. Malam besok. Jadi malam besok 40 rakaat untuk balas malam ini. Bayanglah kau seorang kata dia. Anak pula. Imam dah putih kan? Dah tua lagi. Banyak kebaca pada Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Kalau terbatu yang malam. Maaf Pak ya. Kau dah tua ni time lah. Bukan enggak time lama. Kok 30 malam tu dapat 3 malam ke 4 malam ke. Maaf Bapak Ibu ya, saya di masjid dekat rumah tu paling banyak 3 malam jadwalnya. Kau tak datang, siapa-siapa lah ganti kan. Ini serius ni. Jangan mentang-mentang kita pandai malah kita semua. Kita dah imam, kita dah baca doa, apa segala macam. Maaf Bapak Ibu ya, saya degil dari dulu memang. Suka mengerjakan orang macam itu. Ada dulu orang tua imam masjid itu saya sebutkan, Pontianak itu. Malah dia ya semua. Susah kita buat tu. Apa je? Apa sikit? Boleh dia. Silalah amin. Kita biar. Amin. Amin. Mati saya makanlah kerjaan kau. Ini bukan dengan ini. Benar. Makan kerjaan kau. Itu saya. Mengiyak semua. Beri. Amin. Amin ya Allah. Amin. Saya. Kalau dekat lagi cakap dengan saya. Amin ya Allah. Amin. Rasa saya berdoa kata dia. Ayah kau biarkan dia aku. Kata saya kira wak saya lu siapa saya. Dah mati saya kasihlah kau. Nah dia semua. Kadang-kadang masjid sepi tu model begitu, tak ada orang lain. Yang atas pun kau dapat ramai-ramai sikit. Suara yang bagus. Jangan belum tak bunyi orang dah tahu dah. Siapa atas tu? Siapa lain? Oh, siapa lain? Macam di kopi kalau dia lah nak adan tu. Tak suara tu pun ya. Jangan kan malaikat. Nyamuk. Tapi bukan macam ni. Kalau ada kan ramai sikit lah. Kadang tak ada orang ni mohon maaf. Ya. Ada tak riak separuh. Ada imam tu satu masjid sepanjang jalan ni. Pokoknya dia mau jadi imam. Kali telah datang dia boleh have begitu tu. Atau nak apa? Dia gambarkan ni aklimah, dia tak tahu. Manalah macam tu nak maju macam itu. Ya. Ni ada dia remaja belajar ya. Mana ada remaja ni kan tua semua. Belajar ya. Ni yang tua-tua ni kan lama lagi umur. Berani serius ni. Ada lagi lama. Untung-untung tahan 20 tahun. Itu pun kau tahan. Kau tahan sampai 50 tahun dah melilu pula. Ngelongol-longol yang dimakan yang pisang. Yang kena jadi imam. Bini dia seorang dia lupa.
juga dah nak pemilu. Ini ya, mohon maaf lah ya. Oleh karena itu, yuk saya, kita semua, mari kita melakukan ya. Karena kapan lagi? Sayang tuh masjid bagus-bagus gini. Kau tak ada mau diramaikan di kamar ya. Pak Imam Dhani, Bilal mana? Jadi bagus masjid ini. Bukan cukup 300 juta bangun ini. Kelahi-kelahi sebangun masjid ini. Tak tahulah masjid ini. Kau tak bertengkar macam masjid itu tak jadi. Tak tahulah masjid ini. Ada pula. Saya sakit hati sikit-sikit adalah. Kadang-kadang tegal 3 jam ni berkelahi. Aku macam ada nak bulan juga jadi 4 jam ni. Untuk masjid berkeraskan. Pokoknya terlimpat. Warnanya harus kuning. Rapinya harus begini. Kata dia, makan duit kau lah. Itulah hidup memang susah Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak mau menerima pendapat orang lain. Demikian barangkali. Mudah-mudahan Bapak Ibu malam ini kita mengikat kegiatan ini tidak menjadi wala yamutu wala yahya, tidak bermutu banyak menghabiskan biaya. Jadi buktinya apa? Nanti subuh ni minimal sebaris full. Kadang-kadang minta doa lagi sebaris full lah. Ini kalau sebaris full ni 20-30 orang lah ya. Ini kalau saya perhatikan sebenarnya 5-6 orang kalau subuh. Kemudian oh lebih lah. Kita budak kecil lah kali ya dah. Ya, alhamdulillah. Kita Bapak Ibu jangan bangga kalau masjid kita disinggahi orang. Masjid kami apa? Jemaah itu alhamdulillah. Ngapa orang singgah? Kalau nak masjid orang singgah, orang dekat masjid ni banyak kali disikinan. Biar zaman orang singgah dekat jodoh itu masuk masjid. Kita jemaah tempat kita ramaikan. Ini ngarap orang singgah. Orang singgah itu bukan apa tu. Orang situ tu besar je. Orang kampung kami ni 2,000, 3,000. Kalau suka pula itu 2,000 tu. Murah-murah tak suka. Nah, oleh karena itu yuk kita mampukan. Kita lagi bulan Ramadan, Bapak Ibu laksanakan perintah Allah. Semoga kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang kita sebut. Demikian, terima kasih. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Mudah-mudahan apa ada rantang di belakang tu? Ada isi kan? Habis ni ada ajar lagi. Alhamdulillah. Memang beda pun. Kalau ajaran Melayu Mandura tu beda. Mandura tu singkat padat keras hebat. Kalau kita ni singkat padat kuih dan putih. Manis masin. Adalah yang macam itu. Nah, kami yang di depan ni dapat ajaran bagus, yang lain putih-putih gitulah. Takut pecah pun. Maklum kan itu kan degil, tendang gitu. Maaf Pak ya. Makanya bawa cawan dari rumah masing-masing. Mudah-mudahan berkah. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Kita bersama laksanakan perintah Allah. Sholat jangan pernah ditinggalkan. Karena apabila kita meninggalkan sholat, sama halnya kita tidak mengabdi agama kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, terima kasih. Sudah setengah 12 dah. Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf, jangan ada aktivitas lain kecuali berdoa. Ya, kita ni, ngomong kita ni berdoa sambil bercerita. Ada yang berdoa sambil menggerakkan jemper biasa. Kalau tahlil kan, Allahumma firlahu warhamhu kisir jemper. Ini kan waktu Allahumma latirna mana lah. Dudukkan diri kita, betulkan hati kita ya. Kan lama berdoa ni paling jam 1 lah. Apa kan diminta jam 1 itu ya. Jadi tidak ada lagi aktivitas, mari kita duduk dengan tenang ya. Al-Fatihah kabul qiraatina bi hajati wa hajatuna wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa
وعلى آله وأصحابه الكرام شهداء لهم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا نافعا حمدا يوافي ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا جلال والإكرام. صل ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم موجبات رحمته والمغفرة والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تلزم إلى غفرته ولا حول إلى فرجته ولا حاجة يا الله ولا حاجة يا الله ولا حاجة يا الله إلى قضيته. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وإليك أنبنا وإليك توكلنا وإليك المصير وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وذريتنا وقرة أعيننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجاء وشعبان وبلغنا يا الله في شهر رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. استجب دعانا يا الله استجب حاجاتنا ولا حرماتنا. صلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Haji Mahmud Hasan, SAG MPD, yang telah menyampaikan ceramahnya yang penuh makna. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa menjadi amal baik dan bermanfaat bagi kita semua, baik untuk kehidupan dunia maupun di akhirat. Amin. Hadirin yang kami hormati, demikianlah acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mewakili segenap panitia penyelenggara mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini masih terdapat kekurangan. Begitu pula saya sebagai pembawa acara, apabila ada ucapan atau perilaku yang berkurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, mari kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami informasikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian untuk tidak pulang dulu, karena insya Allah selesai ini kita akan makan bersama. Ya, jadi untuk itu kepada para panitia untuk mempersiapkan konsumsi yang telah kita sediakan. Terima kasih.